Usai viral video kemesraannya dengan anak ring Safri Ramadan, selebgram Julia Prastini yang akrab disapa Jule tiarap sebab ia tak henti dirujak netizen. Hingga titik terendah. Teranyar bukan hanya karir tinju, Safri yang mati, pundi-pundi Jule pun menurun drastis. Bahkan 5 brand yang selama ini mengucurkan dana langsung menghentikan kerjasama dengan Jule akibat isu perselingkuhan ini. Lantas di mana Jule berada? Ia seolah raib tak lagi muncul di konten media sosial. Dan bukan hanya itu, sahabat Jule yang menemani Jule nonton boxing langsung memblokir Jule akibat dirujak netizen. Lantas bagaimana kondisi Jule saat ini? Benarkah makin dirujak netizen dianggapnya sebagai tantangan? Sebenarnya apa aja bisa ngerti, cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti, karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya. Sebaliknya, netizen seantero negeri ramai-ramai beri dukungan atau membela Na Dae-hun suaminya. Apalagi Na Dae-hun membuktikan diri jadi ayah siaga untuk 3 anaknya, anak hasil pernikahannya dengan Jule. Kian hari, publik yang simpati pada Na Dae-hun. Bahkan bunda tinggal nan jauh di Jerman pun menghujat Jule dan membela Na Dae-hun. Postingan teranyar Nisa Sabian saat berkunjung ke sebuah toko karpet kemudian berfoto dengan pemilik toko membuat heboh warganet. Bagaimana tidak, Nisa yang didampingi Ayus tampil santai, tetapi perubahan tubuh Nisa yang disebut-sebut hamil semakin terlihat. Bahkan siapapun mampu melihat dan yakin jika Nisa benar-benar hamil, lantaran perut Nisa terlihat membuncit. Hanya saja entah mengapa keduanya memilih bungkam. Nisa dan Ayus memilih tak melakukan tabayun alias memberikan klarifikasi, walau fisik Nisa jelas-jelas mengalami perubahan, perut semakin membesar. Isu kehamilan Nisa seolah dikuatkan atau didukung dengan sikap band yang memilih untuk hiatus alias rehat manggung. Hamil bisa jadi ini merupakan kabar bahagia atau kebahagiaan Nisa dan Ayus serta keluarga mereka. Mungkin hanya Riri Virus, mantan istri Ayus, yang akan sedikit was-was dengan kehamilan Nisa. Karena jika perhatian Ayus pada anak-anak, buah pernikahan dengan dirinya tentu saja akan terbagi. Tetap berjalan, masa lalu ya udah masa lalu, sekarang tinggal fokus ke masa depan. Pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar sukses memantik kontroversi dan perdebatan netizens jagat maya. Gara-garanya Lesti Bilar mengumumkan kehamilan anak ketiga mereka belum lama ini, yang membuat netizen nyinyir dan julid berjamaah lantaran Lesti hamil anak ketiga di saat anak keduanya Lesya baru berusia 4 bulan. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang gak ada kontraksi, terus asinya masih bisa, ya nggak apa-apa. Di balik kehamilan anak ketiga Leslar, ternyata ada cerita sedih yang menyertai, di mana Lesti takut untuk ngomong sama suami Rizky Bilar kalau ia mengandung calon anak ketiga mereka. Ngidamnya pengen dibuatin klinik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi Pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia, bikin aku klinik, dia bilang. Ini hamil ini hormonnya agak berantakan, jerawatan banget. Terus emosinya agak kurang bagus juga, agak kurang stabil. Kurang stabil ya. Ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarah-marahin. Jelang pembacaan vonis hakim atas kasus pemerasan dan tindak pencucian uang atau TPPU yang menjerat Nikita Mirzani, artis kontroversial ini jadi sensi tapi juga mellow. Ia tak kuasa menahan tangis saat membacakan duplik atau pembelaan dirinya untuk menjawab replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya setebal 20 halaman yang dibacakan langsung oleh Niki, ia langsung tancap gas menyampaikan unek-uneknya dan menyerang jaksa lagi. Maka dari mana sebenarnya sumbernya jaksa bisa menyimpulkan bahwa dalam panggilan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Tidak ada satupun saksi yang mendengarkan langsung isi percakapan tersebut. Jaksa itu
mengklaim ada percakapan 3 orang. Jaksa simpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan untuk melakukan pemufakatan jahat. Jaksa sendiri mengatakan bahwa terhadap rekaman percakapan tidak bisa dilakukan ekstraksi datanya, sehingga tidak diketahui apa isi. Niki menuding jaksa tak menggunakan ilmu hukum, tapi ilmu sulap dan paranormal. Bahwa selain jaksa penuntut umum sudah menjadi tukang sulap, jaksa juga sudah tidak menggunakan ilmu hukum dalam menangani perkara saya. Tapi jaksa menggunakan ilmu dukun supranatural karena bisa menyimpulkan percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki, melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Meski begitu, usai persidangan, Niki mencoba mendatangi jaksa dan mengajak bersalam-salaman. Tapi ditolak jaksa Dona, jaksa yang saat persidangan beberapa waktu lalu, namanya disebut Niki punya catatan masalah. Tadi salaman juga ditolak sama Bu Dona. jaksa. Iya, gimana tuh Ami? Iya, mungkin Bu Dona sebel kali sama aku, tapi nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Ya. Lebih lanjut, Nikita juga memohon kepada majelis hakim agar menolak semua yang dituduhkan jaksa padanya. Sekedar informasi, jaksa dalam dupliknya tetap kekeh menuding Niki terbukti melakukan tindak pemerasan. Bersandiwara dalam setiap persidangan. Jaksa juga tegas menilai Niki yang berprofesi sebagai artis tidak punya kapasitas untuk mereview produk skincare. Usai sidang, Nikita bisa membendung perasaan dan air matanya. Antara lega, cemas sekaligus khawatir. Karena setelah sidang kemarin, Niki tinggal menyisakan 1 kali sidang, yakni putusan majelis hakim, yang akan dihelat 28 Oktober mendatang. Nangis akhirnya selesai setelah tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Bebas, dihukum ringan, akan mendekam 11 tahun di balik terlali. Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Suara kian berat, air mata juga kian menggenang ketika bicara soal nasib anak-anak. Buah hati yang sudah 8 bulan ini tak bisa dielusnya. Kangen, udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Ya mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini, insya Allah terkabul sama Allah.